minggu online berlangsung. 2. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M, memakai masker. Mencuci tangan memakai sabun. Di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom. Kita bertemu kembali pada sore hari ini dalam ibadah dan kita bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa. Kita boleh bertemu kembali. Dan adik-adik semuanya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus dan biarlah kita semua siap dan tidak ada yang bermain ya di rumah. Tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh sambil ngobrol atau apa sementara makan, tidak boleh ya. Dan kita fokus hanya memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Nah saat ini kakak ajak semuanya kita berdoa, semuanya tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya, Tuhan urapi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik semuanya, kakak Una semuanya bangkit berdiri. Nah, kita angkat pujian ini bersama-sama. Semua tepuk tangan ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekali lagi, hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk
memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik semuanya silakan duduk kembali. Shalom, kami memuji Tuhan. Tuhan, malam memuji Tuhan, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang memuji Tuhan, malam memuji Tuhan, cintaku semakin mendalam. Nah, dari semuanya, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan, jadikan daku terang Tuhan. Semua menyanyi ya. Di sekolah, di rumah
Tuhan. Urapi Kak Karmelia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Nah adik-adik, apa kabarnya semua? Pasti sehat bukan? Ya, kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak harapkan adik-adik semua yang ada di rumah duduk yang manis, jangan ada yang bermain, jangan ada yang jalan-jalan, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita harus menghormati ketika firman Tuhan disampaikan. Nah adik-adik, minggu ini kakak akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Mengenal Hati Tuhan. Adik-adik, cerita ini diambil dari kitab Yunus pasal 1 sampai pasalnya yang keempat. Adik-adik, mengenal hati Tuhan. Mengenal di sini mempunyai pengertian, mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita akan belajar lebih banyak ya melalui firman Tuhan saat ini. Pada suatu hari datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Yunus diperintahkan Tuhan untuk berbicara kepada orang-orang Niniwe, untuk menyampaikan pesan agar mereka harus bertobat. Tetapi Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Yunus berencana untuk melarikan diri ke tempat yang berbeda. Yunus bersiap untuk pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Maka Yunus pun pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naiklah Yunus ke kapal itu, pergi melarikan diri ke Tarsis. Yunus merasa aman. Ia turun ke dek kapal, merebahkan diri dan tertidur nyenyak di sana. Tetapi Tuhan mengetahui keberadaan Yunus. Maka Tuhan pun menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai yang besar. Badai ini melambung-lambungkan kapal seperti perahu mainan, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Semua awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka pun membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Namun badai itu belum reda juga. Datanglah nakoda mendapatkan Yunus yang sedang tertidur, sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka pun membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Lalu Yunus pun memberitahukan bahwa ia melarikan diri
jauh dari hadapan Tuhan. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut ini menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, ini salahku. Aku sudah melarikan diri dari hadapan Tuhan. Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Mereka tidak mempunyai pilihan lain. Maka mereka pun mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Badai pun reda. Adik-adik, bisa bayangkan apa yang terjadi kepada Yunus? Ya, Yunus tahu bahwa ia akan tenggelam ke dalam laut yang dingin dan gelap. Sehingga ia berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan mendengarkan doa Yunus. Atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus masuk ke dalam perutnya. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Adik-adik tahu bagaimana keadaan Yunus di dalam perut ikan? Adik-adik pastilah tidak nyaman di dalam perut ikan yang dingin dan gelap. Tercium bau ikan yang amis. Itulah yang dirasakan oleh Yunus. Tetapi adik-adik, meskipun berada dalam perut ikan itu, Yunus berdoa dan memuji Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Adik-adik, untuk kedua kalinya datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Kali ini Yunus taat dan bersiap, lalu pergilah ia ke Niniwe. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe menjadi percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang-orang dewasa maupun anak-anak memakai kain kabun. Setelah raja kota Niniwe mendengar kabar itu, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkan jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang-orang memaklukkan dan mengatakan di Niniwe demikian, bahwa manusia, ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya berpuasa dan berseru kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Adik-adik, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Allah pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal ini membuat Yunus menjadi kesal dan marah. Yunus berdoa dan berkata, "Itu sebabnya Tuhan, aku melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu Engkaulah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, panjang sabar. Engkau pasti mengampuni orang yang mau bertobat. Karena itu Tuhan, ambillah nyawaku, lebih baik aku mati daripada hidup." Firman Allah berkata, "Layakkah engkau marah?
Kemudian Yunus pun pergi keluar kota Niniwe dan mendirikan sebuah pondok sambil menanti apa yang akan terjadi pada kota Niniwe. Kemudian Allah menumbuhkan sebatang pohon jarak untuk menaungi kepala Yunus. Dan Yunus pun merasa sukacita karena pohon jarak itu. Tapi pada esok harinya, ulat datang dan membuat pohon itu jadi layu dan mati. Melihat hal ini Yunus menjadi kesal dan marah kembali. Kemudian Allah berkata, "Layakkah engkau marah?" Tuhan berkata, "Engkau sayang pada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan. Begitu juga dengan Allah yang sayang dan mengasihi penduduk kota Niniwe." Akhirnya Yunus menyadari bahwa Allah begitu mengasihi orang-orang yang berada di Niniwe. Allah tidak menginginkan mereka binasa. Hati Tuhan, hati yang penuh dengan kasih dan belas kasihan kepada penduduk Niniwe. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran yang sangat berguna bagi kita semua. Yaitu, 1, kita harus mengenal isi hati Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita mengetahui bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, Dia tidak ingin kita binasa. Dia ingin semua orang itu diselamatkan, sebagaimana kota Niniwe. Walaupun orang-orangnya sangat jahat, tetapi Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka mau bertobat. Begitu juga dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan mengasihi semua orang, bahkan orang yang berdosa sekalipun. Dan yang kedua, adik-adik, kita harus menjadi orang yang taat. Saat perintah Tuhan sampai kepada kita, saat kita mendengarkan perintah Tuhan, apa yang menjadi larangannya, itu jangan kita melawannya. Seperti Yunus ketika disuruh pergi ke Niniwe, dia malah merencanakan untuk melarikan diri pergi ke Tarsis. Dan adik-adik bisa melihat apa yang terjadi akibat ketidaktaatan Yunus. Ia akhirnya masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Adik-adik yang di rumah, ayo jangan seperti itu ya. Dan yang ketiga, Yunus ini kesal ketika dia mengetahui ada yang diselamatkan. Penduduk Niniwe, dia membanding-bandingkan antara dia yang tidak berdosa dengan orang yang berdosa. Jadi adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Kita harus mengasihi semua orang. Tuhan saja menyayangi orang yang berdosa, apalagi kita. Jadi adik-adik di rumah harus bersikap sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, kita akan mengakhiri dan kakak akan pimpin di dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Ajarkan kami dan adik-adik untuk menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Kami mau Tuhan, anak-anak semua boleh memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau atas kehidupan mereka walaupun mereka masih kecil. Dan kami berdoa juga ya Tuhan Yesus, mereka boleh semakin mengenal akan Engkau lewat hubungan pribadi mereka kepada Tuhan. Lewat doa, lewat pujian penyembahan. Itulah yang menjadi kegiatan dan kesukaan bagi adik-adik semua yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup lebih lagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Carmelia untuk cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semuanya, saat ini kita akan memberikan persembahan. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati kami semuanya, berkati orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik semuanya, saat ini kita akan berdoa dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Kak Dina. Silakan Kak Dina.
Adik-adik semuanya, sore hari ini kita akan akhiri ibadah dan kita akan bersama-sama berdoa. Dan kita akan berdoa buat teman kita yang berhari ulang tahun, anak Heskiel Kristianto, anak Batita Sulawesi yang berhari ulang tahun tanggal 13 Oktober. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah boleh berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah secara online. Diberkati semua Tuhan, mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan rohani, jasmani, jiwani mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan berdoa buat anak yang berhari ulang tahun. Tuhan, berkati pertumbuhannya, rohani, jasmani, jiwaninya. Berkati dia Tuhan, biar menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga orang tuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya, demikianlah ibadah pada sore hari ini. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.